Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Materinya adalah dunia yang dunia adalah ibundanya. Pada kesempatan ini marilah kita mengkaji bersama pengajian kita di Musyola Al-Barakah Desa Tegal-Tiga Kelurahan Madi, Kecamatan Sampel, Surabaya, dan Istiqomah mendapatkan keberkahan, ilmu bermanfaat. Amin. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salasuna utawi makalah kang nomor 30. An Abi Zakaria saking Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad kang kasebut Syekh Yahya bin Mu'ad rahmatullahi alaihi utawi rahmati Allah iku muga ing atase Syekh Yahya bin Mu'ad. Tarikh dunia Rasul Syekh Yahya bin Mu'ad tarikh dunia utawi ninggal dunia kuliah sekabehane dunia. Ahdul akhirati iku ngalap akhirat kuliah sekabehane akhirat, yang artinya meraih dunia dalam arti meninggalkan urusan dunia semuanya,
ing akhirat kulaha ing sakabehane akhirat. Wa man sapanipun akhadha itu ngalap sokongan hari dunia kulaha ing sakabehane dunia taroka mongko sokongan hari akhirat kulaha sakabehane akhirat. Seorang sing mengambil dunia seluruhnya di dunia ini, maka dia sama saja meninggalkan akhirat seluruhnya. Maka kesimpulannya, bagi seorang yang miskin, yang fakir, yang mau bersabar, maka bagiannya akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini, di pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat dunia, karena dunia ini adalah ibu daya. Dunia ini adalah tempat godaan. Dunia ini adalah fata morgana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Surat Al-Qasas ayat 77. Yang artinya wabtaghi fima ataka ad-darul akhirah. Carilah negeri akhirat pada nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu, dan janganlah kau lupakan bagianmu dari dunia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar memanfaatkan nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, baik harta benda, baik kesehatan jasmani dan rohani, baik fasilitas yang kita miliki di dunia ini, nikmat-nikmat segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Mari kita manfaatkan untuk mencapai negeri akhirat. Wabtaghi akhirah fima ataka Allah darul akhirah. Jadi carilah wabtaghi darul akhirah, carilah negeri akhirat dari setiap nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itu memang panggoda ini manusia itu harta, tahta, wanita. Karena itu ketika kita mendapatkan rezeki harta, sebenarnya dalam uang 100.000 itu ada kewajiban 2.500 yang wajib kita berikan di dalam Allah. Sehingga dalam syariat Islam ada syahadat, ada sholat, ada zakat.
Kemudian para ulama memberikan sebuah pengertian harus satu nisab, harus 1 tahun. Tapi sebenarnya setiap rezeki yang kita miliki ini 2,5%-nya adalah harus dikembalikan di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang wajib. Turunnya sunnah, yang sedekah, yang infak dan lain-lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita ini diberikan oleh Allah nikmat adalah dianggap sebagai suatu godaan, suatu yang fata-morgana, karena itu semuanya adalah sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita lupa terhadap kewajiban-kewajiban kita, ataukah kita tetap ingat kepada Allah dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita? Allah tidak memerintahkan supaya manusia menginfakkan seluruh hartanya, sehingga manusia lalai dari menafkahi yang wajib. Namun Allah menyuruh kepada kita untuk menginfakkan sebagian untuk akhiratnya, untuk akhirat kita, dan bersenang-senang pula dengan dunia yang sudah kita terima, namun tidak melalaikan agama dan membahayakan kehidupan akhirat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana fid dunya hammuhu," barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, Allahu alaihi amrahu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan menjadikan kefakiran di dunia di kedua pelupuk matanya. Jadi tiang itu kapan tujuan muridnya adalah dunia, maka Allah mencerai-beraikan urusannya. Bisnis kerajaan, sembarang rezeki cukup, karena niatnya sudah salah. Allahu alaihi amrahu, segala urusan-urusannya dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, kata Rasulullah, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah kemudian menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Wa man kana fil akhirati niyyatuhu, sebaliknya mereka orang-orang yang niatnya adalah untuk mencari bekal akhirat. Dalam hidupnya ini dia bekerja, Bismillahirrahmanirrahim, Allah yang utama niat atau sampai akhirat Allah, hanya pagi sehat walafiat, pagi rezeki, pagi lancar sebagai Allah, kalau sampai akhirat Allah.
Dekat suka selamat dunia timkaten berarti tiang itu oleh nyambut damel pun krono kekalian sudah tidak dianggap lagi mencari dunia belakang. Para orang yang seperti itu akan kanatil akhiratu niyatu jawab Allahu amrohu kata Rasulullah. Allah akan mengumpulkan urusannya, memudahkan urusannya. Waja'ala binahu fi qalbihi, dan menjadikan kekayaan di hatinya. Wa atat dunya wa hiya rahimatun, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Terus dia itu mau merasa cukup atas pemberian Allah, boten Rasulullah. Oh iki Gusti Allah pun paling rezeki, oh sabar. Dadanya adalah luas, yang sabar, betul-betul menjiwai terhadap segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Sahih Ahmad 183. Ada sebuah kisah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang suami istri di zaman Nabi Musa. Kalau kita menyimak kisah ini akan membuat kita mengambil banyak pembelajaran hidup. Disebutkan dalam riwayat Nabi Musa, hiduplah sepasang suami istri yang akan beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lama kedua pasangan ini hidup dalam kesusahan dan kemiskinan. Setelah mengetahui bahwa Nabi Musa bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasangan suami istri itu memutuskan untuk meminta tolong kepada Nabi Musa agar berbicara langsung kepada Allah, mengentaskan kemiskinan dan memberikan kekayaan kepada keduanya. Saat keduanya sedang beristirahat, sang istri bertanya kepada sang suami, "Wahai suamiku, bukankah Nabi Musa bisa berbicara langsung kepada Allah?" Suaminya menjawab, "Ya benar, memang demikian adanya." Lantas apa? Kalau begitu kenapa dia tidak menemuinya dan mengadukan semua keadaan kita kepadanya? Kita meminta kepadanya agar dia berbicara langsung kepada Allah dan memintakan agar kita diberikan kekayaan, agar kita bisa hidup senang dan berkecukupan dalam menjalani hidup kita, ujar sang istri. Sang suami kemudian menerima saran
dan harapan. Nabi Musa kemudian berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan permintaan pasangan suami istri tersebut. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa tersebut dan berfirman, wahai Nabi Musa, katakan kepada mereka berdua, aku akan memberikan kepada mereka kekayaan, namun kekayaan itu aku berikan hanya 1 tahun saja. Dan setelah 1 tahun akan aku kembalikan mereka menjadi orang miskin kembali. Lalu Nabi Musa menyampaikan hal tersebut bahwa permohonan mereka telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kekayaan tersebut hanya berlangsung selama 1 tahun. Itulah syarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal tersebut, mereka sangat bahagia dan datanglah rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Sepasang suami istri ini kemudian menjadi orang terkaya. Sang istri lalu menyampaikan gagasan bahwa harta yang mereka miliki sebaiknya dipergunakan untuk membantu orang lain. Kalau begitu, mari kita gunakan kekayaan ini, kata sang suami, untuk berbuat kebaikan dan membantu banyak orang. Kemudian suaminya menyetujui syarat tersebut. Oke, kita jalankan. Sebab kekayaan ini cuma setahun, dan setahun ini kita tidak akan kekurangan. Karena itu mumpung kita kaya, kita pergunakan sebaik-baiknya untuk bersedekah. Setiap harta yang dimiliki digunakan untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Janda-janda dikasih, orang-orang fakir miskin dikasih, semuanya dikasih. Bahkan orang-orang yang musafir, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, mereka terus disibukkan dengan melayani dan memuliakan para musafir yang berdatangan. Ternyata 1 tahun telah berlalu. Kehidupan sepasang suami istri itu tetap kaya raya, seolah mereka lupa dengan tenggang waktu yang telah Allah berikan. Melihat hal itu, Nabi Musa juga merasa heran dan bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, ya Allah, Engkau telah menetapkan syarat kepada mereka hanya 1 tahun. Sekarang sudah lewat 1 tahun, bahkan sekarang sudah 2 tahun ya Allah. Tetapi mereka tetap hidup dalam kekayaannya ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku membuka 1 pintu di antara pintu-pintu rezeki kepada keluarga tersebut. Lalu mereka membuka 7 pintu rezeki untuk membantu hamba-hambaku. Wahai Musa, aku merasa malu kepada mereka. Wahai Musa, apakah mungkin hambaku
lebih dermawan daripada aku. Maka kisah ini memberikan suatu pelajaran bahwa sejatinya apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita tuai. Jadi hakikatnya adalah kita harus menandur mesti panen. Maka itu yang akan kita tuai. Selain itu keikhlasan di dalam kisah ini seakan kita juga diberikan peringatan bahwa harta yang kita miliki adalah titipan dan ada hak orang lain di dalamnya. Maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Semua harta benda adalah fana, yang abadi adalah amal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Wa man kana yuridu harsal dunya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia belaka, nu'tihi minha, maka akan kami berikan kepadanya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada baginya bagian atau keuntungan dari akhirat. Maka kesimpulannya pada pagi hari ini yang pertama, harta yang kita miliki adalah yang kita sedekahkan. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, itu adalah tipu daya atau bohong. Yang kita miliki adalah harta yang kita sedekahkan. Karena itu, niatilah di dalam setiap apa yang kita keluarkan sebagai sedekah. Ya Allah, di sini panjenengan program namanya belanja di bojo, tambah bikin, kita niati semuanya untuk bersedekah. Yang ketiga, niat mencari bekal akhirat. Saat kita bekerja, ya Allah, kalau badannya bergamel, niat Allah bagus bekal akhirat, maka dunia dan akhirat akan dia dapat. Yang keempat, amal atau perbuatan yang kita lakukan ini yang kekal abadi adalah amal perbuatan kita sebagai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.